Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Side, di mana malam hari ini kamu akan mendengarkan satu pengalaman kisah nyata insan muda ketika dia bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan hantu. Pengalaman-pengalaman ini masuk pada tim Nightmare Side melalui email ke nms@ardanradio.com. Jadi pastiin kalau kamu ingin share atau berbagi pengalaman kisah seramnya, bisa kamu email langsung ke nms@ardanradio.com. Gak cuma itu, setiap Senin sampai Jumat Nightmare Side di Ardan Radio jam 8 malam pasti punya tayangan-tayangan yang spesial buat kamu pecinta horor. Mulai dari cerita-cerita seram, ada Spooky for Nightmare Side di mana kita interaksi langsung telepon, dan juga ada Nightmare Side Testi Misteri atau bahkan penelusuran atau ekspedisi atau doku misteri yang ada di setiap malam Jumatnya. Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi, ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Randi. Ini adalah pengalamanku yang terjadi 6 tahun yang lalu. Sewaktu aku masih duduk di bangku SMA. Banyak yang bilang kalau sekolahku ini katanya bekas tanah kuburan. Bahkan ada yang bilang kalau sekolahku ini sangatlah angker. Namun entah kenapa, mendengar berita itu, aku merasa biasa saja. Karena menurutku, mau bekas apapun dulunya, bangunan ini sekarang adalah sekolahan, bukan kuburan lagi ataupun yang lainnya. Aku adalah salah satu anggota OSIS di sekolah. Aku sering disibukkan dengan kegiatan-kegiatan OSIS yang biasanya sudah direncanakan dari awal semester. Seperti biasa, OSIS di sekolahku setiap malam minggu pasti membuat agenda untuk kumpul di sekolah. Bahkan jika sudah terlalu malam, kita biasanya menginap di sekre. Dan itu menjadi hal yang biasa dan diizinkan oleh sekolahku untuk membahas kegiatan-kegiatan program kerja yang akan dilakukan ke depannya. Ya, diselingi juga dengan kegiatan santai, nyanyi-nyanyi, main gitar bersama teman-teman. Dan biasanya kami berkumpul di salah satu taman yang berada di depan ruang OSIS. Taman itu dijadikan tempat nongkrong anak-anak OSIS. Biasanya kami berkumpul setelah membahas ini itu, dan jika malam sudah tiba, pasti saja kita akan mengisi malam itu dengan bercerita. Cerita-cerita seram di sekolah. Meskipun aku menganggapnya itu hal konyol dan menanggapinya tidak serius. Dan malam itu pun kami berkumpul dan bersiap untuk memulai cerita-cerita seram. Aku ingat saat itu tepat jam 12 malam kita mulai bercerita. Aku dan temanku sekitar 6 orang mulai berkumpul membuat lingkaran, menyalakan lilin agar kesan seramnya, katanya sih, semakin terasa.
Namun karena aku tidak mempunyai pengalaman seram atau cerita hantu, jadi aku hanya mendengarkan dan menyimak saja. Satu persatu dari temanku mulai bercerita. Ada yang bilang di kelas ada sosok penunggunya. Kuntilanak merah ada di toilet, dan kejadian-kejadian seram lainnya yang terjadi di sekolah. Tak habis sampai di sana, salah satu temanku berkata, kalau kita bercerita tentang hantu, hantunya pasti akan datang. Karena sama saja kita mengundang mereka. Mendengar itu, seketika suasana pun menjadi hening dan semua langsung terdiam. Mereka seakan sangat ketakutan mendengar itu. Sampai entah kenapa, perasaanku yang awalnya tadi biasa-biasa saja, kini agak sedikit berubah. Entah kenapa ada rasa khawatir. Aku lihat ke sekitar bangunan sekolah untuk memastikan. Tapi tidak ada apa-apa. Suasana pun entah kenapa terasa semakin mencekam. Namun mereka tetap lanjut bercerita tentang hantu dan hal-hal seram lainnya. Bahkan sampai yang berada di luar sekolah dan cerita-cerita aneh lainnya lah. Dari sana aku sudah mulai tidak tertarik. Sampai tiba-tiba fokus kami teralihkan ketika kami semua mendengar suara telepon dari ruangan yang tak jauh dari tempat kami berkumpul. Sepertinya itu dari ruang guru. Jarak taman ke ruang guru memang tidak terlalu jauh, namun terhalang oleh satu benteng saja. Tapi karena malam itu sepi sekali, suara apapun pasti terdengar. Kami mulai menatap satu sama lainnya, berpikir, siapa yang tengah malam begini nelfon ke sekolah? Karena ketika itu sudah jam 1 malam, bahkan lebih. Penasaran, aku pun mengajak temanku untuk memeriksanya ke ruang guru dan mengangkat teleponnya. Namun tak ada satupun temanku yang mau mengantarku. Karena mungkin, ya senjata makan tuan. Habis cerita-cerita hantu, jadi sugesti deh ketakutan sendiri. Dasar. Karena tidak ada yang mau mengantarku, akhirnya aku pun pergi sendiri. Untuk memeriksa telepon siapa itu yang masih terus berdering sampai sekarang. Sebelum pergi, salah satu temanku berusaha menahanku.
Katanya biarin aja, jangan diangkat. Bahkan dia mengingatkan, kalau nanti pas sampai dekat ruang guru dan melihat gorden ruang gurunya terbuka, lebih baik balik lagi aja, jangan diterusin. Entah apa maksud temanku itu. Aku hanya mengiyakan dan langsung pergi memeriksanya. Aku mulai berjalan meninggalkan teman-temanku, membawa senter menuju ruang guru. Suara dering telepon itu tidak berhenti. Masih terus terdengar seakan ini satu hal yang penting dan harus segera diangkat. Aku melewati lorong sekolah yang gelap, dan ketika itu tidak ada perasaan yang aneh, biasa saja. Semakin dekat dengan ruang guru, dering telepon itu semakin jelas. Dan ketika aku sampai tepat di depan ruang guru, dering teleponnya mati. Mendadak berhenti. Kini posisiku sudah di depan pintu ruang guru. Aku coba membuka pintunya, namun terkunci. Sampai ketika aku lihat ke arah jendela, ada satu jendela yang gordennya terbuka. Karena penasaran, aku pun coba untuk mengintipnya. Dari luar menuju ke dalam ruang guru, dari jendela yang terbuka gordennya itu. Dan ketika ku intip, astaga! Aku terkejut ketika tiba-tiba suara dari telepon itu kembali berbunyi mengagetkanku. Aku lanjut mengintip. Kulihat ke dalam, tidak ada siapa-siapa. Ruangannya pun sudah gelap. Ada senter. Aku coba sorot ke dalam dengan senterku. Kiri kanan, semuanya kusorot dengan lampu senter. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Mau diangkat pun tidak bisa, pintunya dikunci. Aku coba sorot ke arah telepon yang ada di dalam ruang guru itu. Ketika aku sorot ke arah telepon, bentar. Sepertinya aku melihat sesuatu yang lain. Seperti sebuah bayangan hitam. Ketika aku mengarahkan senterku ke arah telepon, ada pergerakan, tapi ketika aku coba cari lagi, bayangan hitam itu tidak ada, seakan hilang. Bayangan apa ya? Apa pantulan dari benda
yang tersengaja ku sorot dan membentuk seperti bayangan seseorang. Aku masih coba berpikir positif. Sampai ada suara. Ada suara seperti orang-orang sedang memanggilku. Mendengar itu, aku pun langsung mengalihkan pandanganku dan bergegas kembali menghampiri teman-temanku. Dan ketika aku baru saja berbalik, loh, kenapa ini? Tiba-tiba badanku tidak bisa bergerak, seakan ada yang menahanku. Badanku kaku dan tak bisa digerakkan. Bahkan untuk melangkah pun aku tidak bisa. Nafasku mulai sesak. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Dan posisiku ketika itu sudah berbalik menghadap ke lorong. Dan dari ujung lorong, aku melihat ada sesuatu yang semakin mendekatiku. Ada seseorang di ujung lorong itu yang berdiri. Dan semakin lama semakin dekat. Sosoknya seorang perempuan memakai seperti gaun putih. Gaun putih panjang namun berlumuran darah. Rambutnya terurai panjang, namun wajahnya tidak terlihat jelas karena seluruh wajahnya tertutup oleh darah yang mengalir dari kepalanya. Mulutnya meracap, entah mengatakan apa yang jelas. Terdengar suara yang mengerikan dari sosok perempuan itu, yang semakin lama melayang semakin mendekatiku. Dia melayang terus menuju ke arahku sampai sosok tersebut pun menabrakku, menembus badanku. Terasa seperti hentakan angin yang dingin berhembus menerpa badanku. Seketika ketika sosok itu melewatiku, aku mendengar sepertinya dia menyampaikan sesuatu. Entahlah, seakan berbisik dan berkata, "Cepat pulang, cepat pulang." Seketika itu badanku bisa kugerakkan lagi. Dan buru-buru aku membopong. Badanku berlari menuju teman-teman.
Sampai di depan sekre di taman itu, aku buru-buru mengajak teman-temanku untuk segera pergi. Kita keluar dari dalam sekolah, entah menunggu di depan atau bagaimana. Yang jelas, untuk sementara jangan berada di taman ini atau di area sekolah dulu, pikirku. Akhirnya teman-temanku pun setuju. Kami pun pergi ke depan dan sampai akhirnya menghabiskan malam di pos satpam depan hingga pagi tiba. Barulah kami bisa beristirahat. Setelah kejadian itu, aku pun jatuh sakit. Badanku demam tinggi. Teman-teman menjengukku ke rumah. Dan dari sana baru aku ceritakan apa yang kulihat. Setelah kejadian itu, teman-temanku pun yang lain kapok. Tidak akan melakukan lagi kegiatan cerita hantu di malam hari. Karena itu benar-benar mengundang mereka untuk datang. Dan sepertinya mereka tidak suka untuk diceritakan seperti itu.